portofolio perangkat pembelajaran, dan video praktek pembelajaran. Arah kebijakannya uji tulis, PCK, dan uji kinerja. Nah, untuk PPG Prajabatan. Kemudian ini, ini adalah generasi baru yang akan dicapai. Generasi baru guru Indonesia yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Ini adalah capaian yang ingin dicapai gitu ya. Guru itu harus Pancasilais, guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Harapannya guru-guru profesional ini menjadi teladan, menjadi pribadi yang berkomitmen menjadi teladan untuk siswanya. Kemudian berkompeten, yaitu menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik. Jadi pembelajarannya ini berorientasi pada peserta didik. Kemudian pembelajar sepanjang hayat, yaitu guru itu akan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Dengan itu harapannya Bapak Ibu jangan dicoret ya sayang. Ayo Bapak Ibu jangan dicoret. Eh, Harapannya nanti Bapak Ibu itu menjadi guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik dan berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Itu harapannya nanti. Oleh dari itu, Bapak Ibu harus dengan sepenuh hati mengikuti PPG. Nah, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu. Kami sudah memilihkan Bapak Ibu dosen dan guru pamong terbaik untuk Bapak Ibu. Manfaatkan waktu dengan baik. Jangan disambi-sambi nanti kuliahnya. Maaf Bu, saya ini di kelas. Nah, kalau begitu nanti apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen dan guru pamong tidak akan masuk gitu. Jadi Bapak Ibu harus fokus, luangkan banyak waktu untuk mengikuti PPG ini karena Bapak Ibu kan sudah mendapatkan izin gitu ya dari kepala sekolah untuk mengikuti PPG. Ini capaian lulusan dari PPG dalam jabatan, harapannya Bapak Ibu capaian pembelajarannya di sini ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi ada sikap. Bapak Ibu diharapkan menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, prioritas, toleran, multikulturalis, kolaboratif, peduli lingkungan, disiplin, menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Itu CP yang sikap. Kemudian untuk yang ini, pengetahuan ini diharapkan Bapak Ibu itu memiliki 4 kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan untuk memetakan tingkat penguasaan peserta didik dengan mempertimbangkan proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, latar belakang peserta didik, dan kepentingan belajar. Ini yang penting. Biasanya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu kalau orang Jawa digebyah uyah gitu ya. Dianggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan yang sama, mempunyai karakteristik yang sama, sehingga ngajarnya juga dilakukan perlakuan ke peserta didik juga akan sama. Dengan PPG ini diharapkan Bapak Ibu dalam kegiatannya
kegiatan pembelajaran nanti setelah lulus PPG, Bapak Ibu itu dapat memetakan tingkat ke penguasaan peserta didik, gitu nggih. Kebutuhan peserta didik, perkembangannya, sehingga nanti tercipta dalam kegiatan pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mampu memetakan tingkat penguasaan peserta didik dengan mempertimbangkan proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, latar belakang peserta didik, dan meningkatkan pembelajaran. Kalau yang pertama itu dapat memiliki pengetahuan untuk memetakan tingkat penguasaan, yang kedua memetakan tingkat penguasaan peserta didik dengan menimbangkan proses pembelajarannya. Nah, yang pertama Bapak Ibu memiliki pengetahuan, yang kedua Bapak Ibu mampu memetakan. Yang ketiga Bapak Ibu diharapkan mampu memahami perencanaan tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh dosen dan guru pamong untuk menentukan tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, strategi pencapaian sesuai dengan tahap perkembangan murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, memahami pengetahuan tentang teknik evaluasi. Nah, perkembangan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan pembelajaran. Ini nanti Bapak Ibu juga akan didampingi oleh dosen dan guru Kuango untuk merancang evaluasi pembelajaran. Oke. Kemudian keterampilan umum. Yang pertama, bekerja sebagai guru secara profesional, membuat keputusan secara independen dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis serta kreatif. Nah, ini Bapak Ibu harus kritis dan kreatif. Itu tuntutannya sebagai seorang guru profesional. Kemudian mengomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi guru dan kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat, terutama komunitas guru. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu ini mampu mengomunikasikan pemikiran atau karya motivasi. Bapak Ibu bisa upload di PMM. Pastinya Bapak Ibu sudah kenal ya dengan PMM. Jadi untuk mengomunikasikan karya inovatifnya atau karya terbaik Bapak Ibu dari hasil praktek baik Bapak Ibu bisa mengomunikasinya melalui PMM. Kemudian evaluasi secara kritis terhadap kinerja dan keputusan sendiri atau sejawat. Nah, kita harus mampu mengevaluasi. Kemudian memimpin tim kerja dalam merencanakan memecahkan masalah pendidik dan peningkatan mutu sumber daya untuk mengembangkan organisasinya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di sekolahnya pastinya sudah ada komunitas belajar. Nah, dalam komunitas belajar itu nanti Bapak Ibu bisa menjadi tim kerja untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah. Lalu membangun jejaring dan berkolaborasi dengan teman sejawat, profesi lain, dan pemangku kepentingan. Ini Bapak Ibu harus mampu nanti berkolaborasi dengan siapapun, teman sejawat atau profesi lain atau pemangku kepentingan. Kemudian yang ketujuh, bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru sesuai dengan kode etik profesi guru. Ini Bapak Ibu harus bertanggung jawab nih terhadap pekerjaan sebagai seorang guru. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional. Nah, ini kita harus mampu meningkatkan mutu pendidikan. Itu ya. Kemudian keterampilan umum yang kesembilan, mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali
data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya sebagai guru secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu harusnya dapat menyimpan, mendokumentasikan serta mengaudit apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian untuk direfleksi untuk mengembangkan kegiatan berikutnya, yaitu pengembangan hasil kerja profesinya. Yang KU10 mampu menyelesaikan masalah terutama terkait apa ya? Oh, terputus ini Bapak Ibu. Ada sebenarnya di bawahnya tapi nggak terang ini. Bentar. Terkait apa ini enggak kelihatan. Terkait pembelajaran. Jadi mampu menyelesaikan masalah terutama terkait pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin nanti Bapak Ibu mengidentifikasi masalah apa yang ada di kelas nanti bisa dipecahkan permasalahan tersebut. Kemudian keterampilan khusus ini yang harus Bapak Ibu punya. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan profesi dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, jadi Bapak Ibu harus melakukan perubahan dan harus mau dan mampu berubah. Tuh, untuk mengikuti perkembangan zaman dengan sekarang dikembangkan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu jangan enggan untuk berubah supaya Bapak Ibu tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Kemudian keterampilan khusus yang kedua, mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Ini yang penting karena jika anak-anak nyaman dalam pembelajaran di kelas, maka anak-anak akan mudah menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat itu penting karena anak sekolah itu hanya beberapa jam, tetapi lebih banyak mereka di rumah. Oleh karena itu, guru harus bekerja bersama dengan orang tua dan masyarakat untuk mensukseskan program-program yang sudah direncanakan di sekolah. Kemudian menunjukkan praktek pembelajaran profesional yang terdiri dari merancang, melaksanakan, melakukan asesmen, dan melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan praktek pembelajaran, Bapak Ibu harus menyusun rencana pembelajaran. Setelah menyusun rencana pembelajaran, dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu melakukan asesmen. Setelah asesmen selesai, Bapak Ibu merefleksi bagaimana sih pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Gitu. Untuk merencanakan tindak lanjut melihat dari kekurangan-kekurangan pembelajaran yang dilakukan tadi. Kemudian keterampilan khusus yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan profesional yang berkelanjutan dan menerapkan keterampilan kepemimpinan dalam pengembangan profesinya. Jadi Bapak Ibu harus mampu gitu ya menjadi pemimpin dalam pengembangan profesinya. Tuh arah dan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini adalah gambaran umumnya. Kurikulum PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang pertama, kajian mata kuliah PPG dalam jabatan. Ini pengembangan tentang ini untuk prajabatan PPD, 3 SKS,
ada sosial emosional 3 SKS, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen 6 SKS, kemudian perancangan dan pengembangan kurikulum dan seminar, lalu PPL. Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, ini ada pendalaman materi, analisis materi, pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Lalu yang kedua di kurikulum PPG pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Yang ketiga PPL, praktek pembelajaran inovatif. Kemudian bentuk pembelajarannya untuk yang pendalaman materi itu tutorial, pengembangan perangkat pembelajaran itu seminar, lalu PPL adalah praktek lapangan. Untuk bahan kajiannya ada modul, modul yang disesuaikan ada umum, BK, PAUD, PLB, dan SMK. Begitu juga untuk di perangkat pembelajaran ini ada panduan umum, ada panduan BK. Kalau kita untuk untuk kita pakai panduan umum. Kemudian PPL ini kita pakai panduan umum, yang agribis pakai panduan yang SMK. Kemudian beban belajar, ini beban belajarnya untuk PPG dalam jabatan, ini dalam jabatan untuk K1, kita ini di K1 ini. Di K1 untuk pendalaman materi 5 SKS, pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, dan PPL 4 SKS. Jumlah harinya 57 hari. Berarti 3 bulan kurang 3 hari. Nah, ini untuk pembelajarannya. Mulai dari pendalaman materi, perangkat pembelajaran, dan PPL. Nanti ditambah UKM PPG. Itu sekitar 4 hari. Nah, jadi totalnya hampir 3 bulanan. Ini gambar umum PPG dalam jabatan 2023. Eh, ini yang pertama kita akan orientasi guru masa depan. Hari ini ya, hari ini. Kemudian belajar mandiri ini sudah dilakukan. Bapak Ibu harusnya sudah belajar mandiri ini. Lalu pembelajaran PPG dalam jabatan, kemudian UKM PPG. Nah, di pembelajaran PPG dalam jabatan ini ada 2 siklus. Siklus yang pertama, ini mulai dari pendalaman materi. Langkah 1, identifikasi masalah. Langkah 2, eksplorasi penyebab masalah. Langkah yang ketiga adalah penentu penyebab masalah. Kemudian di tahap berikutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Dimulai dari langkah 4, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Langkah 5, penentuan solusi. Langkah 6, pembuatan rencana aksi. Langkah 7, pembuatan rencana evaluasi. Setelah itu diadakan uji komprehensif, di mana uji komprehensif ini adalah syarat untuk Bapak Ibu bisa lanjut ke PPL. Jika Bapak Ibu lulus di uji komprehensif, maka Bapak Ibu berhak melanjutkan ke praktek pembelajaran inovatif atau PPL. Tetapi jika Bapak Ibu belum lulus, maka harus remedi. Nah, harapannya semua lulus ya, sehingga tidak ada remedi, langsung semua bisa ke praktek pembelajaran inovatif atau PPL. Setelah PPL, kita kembali lagi di identifikasi masalah, lalu eksplorasi penyebab masalah, lalu penentuan penyebab masalah. Ini kita sudah masuk ke siklus yang kedua. Habis pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, eksplorasi alternatif solusi, penentu solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Setelah itu, bedanya apa dengan siklus 1? Siklus 2 tidak ada uji komprehensif. Habis pengembangan perangkat pembelajaran langsung ke pembelajaran inovatif atau PPL. Itu bedanya siklus 1 dengan siklus yang kedua. Nah, ini untuk
PPG Daljab K2 kita tidak usah bahas karena ini untuk bedanya. Mungkin akan saya sampaikan bedanya, nggih. Bedanya yang si K1 dengan K2 itu apa? Nah, kalau K1 adalah mahasiswa PPG dalam jabatan yang masa kerjanya sebelum tahun 2015. Berarti 2015, 14, 13, 12, 11, 10. Nah, itu adalah mahasiswa PPG dalam jabatan K1. Kalau K2 ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan yang masa kerjanya mulai tahun 2016 sampai dengan 2022. 16, 17, 18 sampai 2022. Nah, makanya ini kita tidak perlu bahas karena jenengan semua adalah di tahap K1 yang ini. Kemudian gambaran terkait XPLPG. Nah, ini kita tidak perlu bahas karena XPLPG ini yang dulu Bapak Ibu ada dosen-dosen yang ikut kegiatan UK. Bentar nggih Bapak Ibu, ditunggu dulu. Oke, Bapak Ibu, ini kriteria dosen dan guru pamong. Mohon maaf, nggih. Ya, ini kendalanya kalau kita Jimit. Bapak Ibu jangan coret-coret ya. Sayang ini layarnya dicoret, tidak cantik. Ini adalah persyaratan dosen dan guru pamong. Yang pertama berkualitas, paling rendah magister. Kemudian latar belakang pendidikan, salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki sesuai dengan bidang studi atau keilmuan yang diampu. Kemudian memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor. Kemudian diutamakan memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat lain atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik. Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan, dosen tetap, dan memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun. Diutamakan mempunyai pengalaman mengajar di satuan pendidikan. Telah mengikuti seluruh tahap kegiatan penyegaran program PPK dalam jabatan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini Bapak Ibu adalah kriteria dosen. Kami sudah memilihkan semua dosen ini sesuai. Gitu nggih. Kemudian persyaratan guru pamong. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi. Bertugas di satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan atau sekolah luar biasa. Memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang profesi yang diampu, diutamakan memiliki sertifikat guru penggerak atau guru pamong, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, telah mengikuti kegiatan penyegaran PPG dalam jabatan, memiliki pengalaman
mengajar minimal 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kenapa guru-guru pamong kita tidak hanya dari Kota Jember, ada yang dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang. Ini kami pilihkan Bapak Ibu untuk guru-guru profesional, guru yang memiliki semua kriteria ini. Jadi di Jember tidak ada, kami cari di tetangga Bondowoso. Bondowoso tidak ada, kami cari di tetangganya lagi Situbondo, kemudian Lumajang, kemudian Banyuwangi. Ini adalah upaya kami untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua di PPG dalam jabatan. Harapannya Bapak Ibu semua lulus 100%. Ini persyaratan instruktur nanti untuk PPG prajabatan ini. Nah, untuk instruktur yang dalam jabatan kita tidak menggunakan instruktur. Administrasi, nah ini adalah admin IT kita, tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi dan administrator teknologi dan informasi digital. Tenaga administrasi persyaratannya, tenaga administrasi berikut: memiliki akademik serendahnya SMA atau sederajat, mengikuti kegiatan pembekalan PPG. Kemudian untuk admin IT dan informasi digital memiliki paling sedikit, paling rendah D3, memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan tugas dan keahliannya, telah mengikuti kegiatan pembekalan administrator PPG dalam jabatan. Insya Allah admin IT kita sudah memenuhi walaupun maupun admin LMS-nya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Aulia. Terima kasih banyak, Bu Christine, Buka Prodi PPG Universitas Muhammadiyah Jember. Bapak Ibu, monggo jika ingin bertanya terkait hal yang mungkin menarik untuk ditanyakan atau belum jelas tentang bagaimana pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 3, bisa ditanyakan dengan raise hand terlebih dahulu. Link absensi belum ada, Bu. Silakan Reha, ada Ibu Kholifatul Thayyibah. Ibu, apakah ingin bertanya, Bu? Belum, Bu. Oh, belum. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain? Sudah sangat jelas sepertinya, nggih, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kaprodi. Oh, ada Bapak Agustinus Feriman. Bapak, Halo, Ibu. bisa coba cek mic-nya? Halo. Oke, silakan Bapak kalau ada yang ditanyakan. Belum muncul Halo. suaranya, Bapak. Bapak Agustinus belum muncul suaranya. Oke, silakan Bapak coba dulu. Kita ke Bu Susila Wati dulu, nggih, Ibu. Dari mana, Ibu? Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu. Oke. Eh, Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang ada di bor ini. Saya mau bertanya, Bu, saya buka SIM PKB itu LMS-nya memang belum ada ya, Bu ya? LMS-nya belum, Bu. Oh iya, belum ada. LMS-nya belum. Eh, Oke. Nanti sepanjang untuk kita mengisi LMS itu nanti akan ada apa namanya pendampingan dan sebagainya, begitu ya, Bu ya? Oke. Nanti maka akan ada sedikit tutorial dari admin IT Ibu Puni terkait dengan LMS di akhir orientasi Iya. materi terakhir. Ya, itu saja dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Susilawati. Memang seperti itu kebiasaan dari PPG dalam jabatan atau prajabatan juga. LMS selalu mendadak, jadi sampai sekarang belum bisa diakses, tapi ada akun demo yang bisa diakses oleh admin IT untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana eh, prosedur masuknya LMS gitu. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kembali?
Monggo, sudah cukup jelas kah? Untuk tugas Boleh Bu, saya Bu bertanya. Lulu, enggak, silakan. Sinten siapa itu, Bu Lulu atau Pak Arman dulu? saya dulu. Monggo, Bu Lulu atau enggak? Enak Aresen dulu biar baris gitu, jadi tahu siapa-siapa yang akan bertanya gitu. Enggak apa-apa. Pertama Bu Lulu, monggo. Yang lain silakan Resen, enggak? Eh, untuk tugas itu Bu, untuk tugas itu teman-teman itu bilang misalnya materinya hari ini gitu ya. Dan tugas itu harus selesai nanti jam 12 malam kayak gitu, itu benar seperti itu. Nggih, mohon maaf Bu Gitu. Lulu. Suaranya agak hilang, tapi mungkin saya bisa menangkap terkait waktu, nggih. Nanti biar Bu Kaprodi yang menjelaskan terkait waktu pengumpulan tugas, betul ya? Ya, tugasnya Ya. itu harus selesai hari itu juga gitu loh. Oke, nanti Bu Kaprodi akan menjelaskan Bu sebentar. Oke, saya tampung dulu. Ada Bu Suhada, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang itu uji komprehensif. Oke, Bu. Uji komprehensif itu akan dilaksanakan apa setelah kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pamong atau pada saat kapan begitu dilaksanakannya. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya, Satu Bu. lagi dulu Boleh. Pak Ismail, nggih. Terus Boleh, terus saya. habis itu nggih Pak Arman, maaf Pak Arman, terus habis itu Bu Christine akan menjawab dulu. Monggo Pak Arman. Ini Bu, saya mau bertanya ini, itu kan tadi coba saya buka SIM PKB itu, nah terus apa namanya untuk apa namanya ini materi pembelajaran mandiri itu belum bisa diunduh gitu Bu. Kira-kira solusinya bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu mohon untuk tidak share screen, nggih. Mohon tidak share screen dan sadar mic-nya lagi on apa tidak gitu. Jadi kalau memang belum ada berkepentingan untuk bersuara dalam forum, mohon mic untuk di-off-kan. Baik, Ibu Kaprodi, tadi saya sementara ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada dari Bu Lulu, insya Allah terkait waktu pengumpulan tugas itu biasanya bagaimana? Apakah hari itu selesai, malam itu harus selesai? Kemudian ada Ibu, aduh kok saya lupa ya. Siapa tadi? Bu Suhada. Bu Suhada tadi tanya tentang kapan uji komprehensif dilaksanakan. Kemudian ada Pak Arman terkait modul pembelajaran mandiri yang belum bisa diunduh sampai sekarang di SIM PKB. Monggo Bu, Bapak bisa join? Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini semangat sekali, saya suka. Mohon maaf, nggih, kamera saya yang di HP ini untuk share screen tidak bisa. Kamera saya ini mulai bosan dengan wajah saya. Jadi Bapak Ibu, untuk pengumpulan waktu tugas, biasanya nanti harapan saya tugas hari ini selesai hari ini. Karena besok itu ada tugas baru. Gitu. Jadi tugas hari ini nanti janjian dengan dosennya. Biasanya kalau Bu Christine itu ngasih waktu sampai pukul 18 gitu. Pukul 18, nanti setelah 18 Bu Christine akan mengoreksi itu. Atau kalau masih nego-nego ya Bu, iya enggak apa-apa. 19 gitu. Itulah Bapak Ibu. Jadi kenapa saya menekankan Bapak Ibu harus tugas hari ini. Supaya nanti Bapak Ibu tidak nunggak-nunggak tugasnya. Nanti Bapak Ibu akan
Saya sih kasihan ya kalau numpuk gitu. Harapannya tugas hari ini selesai hari ini. Jadi kita sudah move on gitu ya. Bahasa anak-anak kita sekarang itu kita sudah move on dengan tugas kemarin selesai. Gitu. Karena Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tugas hari ini tidak selesai, Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan kegiatan yang besok. Misalkan di hari ini tanggal 15 bulan 11. Bapak Ibu diberi tugas kesempatan mengumpulkan nih kuliahnya Bu Christine. Mengumpulkan tugasnya sampai pukul 19 misalkan ya. Nah, di 19 itu jam 19 itu Bapak Ibu harus mengumpulkan. Itu nggih. Atau mungkin Bapak Ibu mohon maaf Bu, saya ini sedang ada sesuatu gitu. Nah, cuaca kurang mendukung, hujan lebat Bu. Nah, kalau ada seperti ini, Bapak Ibu dikasih kesempatan hari ini sampai pukul 23.59. Misalkan ada kendala itu, nggih. Sehingga besoknya kalau Bapak Ibu sudah upload, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di tanggal 16. Kalau Bapak Ibu tugasnya, Bapak Ibu tidak akan bisa. Misalkan pagi akan jimit, ngeklik jimit itu tidak bisa. Jadi harus selesai hari ini. Itu. Kemudian tadi uji kompre kapan? Oh, saya suka Bapak Ibu ini semangat sekali. Belum aja kuliah ya, mulai besok sudah ditanya uji komprenya kapan. Luar biasa. Bapak Ibu, nanti kita akan pendalaman materi itu 6 hari. Eh, Identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah. Kemudian kuliah lagi 7 hari di pengembangan perangkat pembelajaran. Nanti kita cari solusi dan menyusun rencana aksi. Menyusun rencana aksi itu modul ajar di kurikulum 13, di kurikulum Merdeka atau RP kurikulum 13. Harapannya Bapak Ibu itu semua sudah di kurikulum Merdeka, sudah berubah gitu ya. Karena kita harus mengikuti perubahan zaman. Bu, saya tuh kurikulum 13 aja baru ngerti. Kok sekarang disuruh di kurikulum Merdeka? Ibu sih terlambat gitu. Kok baru ngerti kurikulum Merdeka? Kurikulum 13 kan sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu sekarang baru ngerti kan terlambat. Ibu kemana aja gitu ya. Jadi harusnya sudah move on tahun kurikulum 2013, sekarang sudah di kurikulum Merdeka. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa membuat modul ajar untuk kegiatan persiapan kegiatan. Nah, setelah membuat modul ajar itu baru uji komprehensif. Uji kompre ini sebagai syarat Bapak Ibu untuk PPL. Semoga lulus semua, jadi tidak ada yang remedi gitu. Kompre itu dikasih waktu 3 hari, hari 1, 2 itu kompre utama, hari ketiga itu remedi. Harapannya tidak ada deh yang remedi, itu ya. Sehingga bisa Amin. libur 1 hari. Waktu remedi tidak ada remedi kita libur. Itu Pak untuk kompre. Kemudian modul ajar. Modul pembelajaran, ini Bapak Ibu mohon maaf, LMS-nya ini memang masih belum. Kita ini sedang berangkat ke Jakarta. Mudah-mudahan nanti beliau bertemu dengan pengelola pusat terkait LMS. Jadi mudah-mudahan sore ini sudah bisa LMS-nya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh modul pembelajaran, dibaca-baca. Itu nggih, punya sore sampai malam hari untuk membaca modul. Itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Aulia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tadi jawabannya sudah sangat membantu. Kemudian ada 3 penanya lagi. Sebelumnya saya infokan untuk materinya Bu Christine, insya Allah akan bisa diselesaikan pada 10.15. Nanti bisa langsung ke materi oleh Bapak Dekan terkait guru masa depan gitu. Nggih, agak maju biar nanti juga tidak terlalu sore seperti ronde yang kita edarkan sebelumnya. Oke, kita ke Ibu Novianti Patandung. Ibu bisa open mic? Monggo pertanyaannya.
Oke, terima kasih Bu buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya Ibu. Ibu bidang studi apa? Itu sudah yang saya ini sudah yang saya mau tanyakan Ibu. Saya bidang studi bahasa Indonesia, tapi ngajarnya di SD. Apakah nanti itu Ibu dipisahkan saya masuk ke guru kelas atau memang ke apa namanya? Ke bahasa Indonesia? Halo Ibu, suara saya tidak aktifkan kamera Ibu karena jaringan kurang baik Ibu. Oke, enggak apa-apa. Baik, Ibu Novianti, pertanyaannya terkait linearitas S1 Bahasa Indonesia, sekarang aja di PGSD. Oke, nanti kita Iya, coba jawab bareng-bareng. Terima kasih. Kemudian ada Ibu namanya Ibu Asus, ini siapa? Namanya siapa Bu? Bidang studi mana? Baik Monggo. ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Lucia, Bu. Ini laptop sekolah, jadi saya tidak bisa kasih nama. Baik. Di renim nggak apa-apa Bu, renim sementara. Oh iya, nanti saya. Sisihkan renim. Renim, renim. Monggo, apa pertanyaannya Bu? Oke, baik. Tadi waktu di pengenalan materi oleh Ibu Christine ya. Aduh, lupa namanya, maaf. Iya, Ibu Saya Christine, Ibu sempat Kaprodi. ya benar. Saya sempat mendengar ada 3 poin penting yang sempat saya tulis, yaitu yang pertama berorientasi pada murid, pemetaan murid, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah selama kita mengikuti program PPG angkatan ketiga ini dari awal sampai dengan kita PPL nanti sampai dengan penyusunan perangkat PPL itu apakah semua nanti menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ini? Itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Kemudian ada Bu Ros Laila. Monggo. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Saya Ros Laila, bidang studi matematika. Saya dari Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nantinya pada saat kita melakukan Zoom, ternyata itu ada mati lampu. Kalau kami di Sulawesi Selatan, Ibu, ada pemadaman bergilir 4-5 jam. Otomatis jaringan tidak stabil. Bisa saja pada saat kami Zoom, kami masuk, menit-menit berikutnya langsung mati lampu dan kita tidak bisa bergabung. Apakah nanti akan ada dari ibu dosen atau bapak dosen yang akan memberikan informasi di WA masing-masing tentang tugas yang diberikan, mengingat mati lampunya itu Bu tidak sampai 1 atau 2 jam, tapi Kami sampai bisa 5 jam. menangkap. Baik, kita bisa menangkap Bu Ruslela tentang Terima kendala kasih ya banyak. intinya. Terima kasih. Lanjut kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak cepat mohon maaf. Ada Ibu Hasmiati. Silakan. Itu. Ya. Bu Hasmiati bisa on mic, mic-nya dinyalakan jika ingin bertanya. Itu mic-nya masih mati, Bu. Baik. Kita ke Bu Dina dulu kalau gitu. Bu Dina bisa join mic-nya? Ya, Ibu bisa. Oke, selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya mau tanyakan di sini, ini kan ada PPL-nya dari tanggal 6 sampai 21 Desember. Nah, apakah itu kita PPL terus selama jangka waktu itu atau bagaimana? Itu saja Ibu pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Baik, kita cukupkan dulu, nggih. Pertanyaannya ada 4 penanya dari kebetulan ini ibu-ibu semuanya. Bu Kaprodi.
Pertanyaannya ada 4. Yang pertama ada dari Ibu Novianti tentang linearitas ijazah. Beliau backgroundnya bahasa Indonesia, sekarang posisi mengajar di SD. Kemudian ada Ibu Lucy, apakah dari awal pembelajaran PPG sampai akhir itu perangkatnya atau pelaksanaannya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada Bu Roslaila tentang bagaimana kalau terjadi kendala jaringan, mati lampu, dan sebagainya. Kemudian ada Bu Dina Lawatan yang menanya tentang jadwal PPL. PPL-nya kan ada rentang waktu. Selama itukah kita harus PPL di sekolah? Monggo Bu Kris. Terima kasih Bu Aul. Jadi untuk tadi pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, Bu Novianti. Bu Novianti ini masuk di PPG bahasa Indonesia, ngajarnya di SD. Enggak apa-apa Bu, nanti bisa kok diakui sediknya bahasa Indonesia menjadi guru kelas SD. Untuk PPL-nya Ini on bagaimana? background ya. Untuk Oke, PPL-nya Bu, terima bagaimana? kasih. PPL-nya nanti kalau bisa Oh, itu cari sekolah yang SMP. Untuk memang bidang oh, studinya bahasa Indonesia. Ibu tinggal di mana? saya di Papua Pegunungan Ibu, Kabupaten Mamberamo Oh, Tengah, di oke. distriknya Ibu. Jauh. Jauh. Iya. Untuk SMP-nya Tapi dekat apa jauh, Bu? jauh sih Bu, baru masalahnya juga Ibu, duh, bagaimana ya? Itu lagi yang saya mau tanya Ibu. Soalnya di sini sudah mau libur Ibu. Nah kebetulan kan saya juga di pos Ibu. Saya di pos baru di pedalamannya baru eh enggak enggak kemungkinan Ibu kalau sudah tanggal 6 Desember itu sampai selama PPL itu pun enggak mungkin saya di pos Ibu karena teman-teman semua sudah pada turun ke kota Ibu. Tanggal itu sudah pada turun Itu ke kota. iya Ibu, teman-teman Oke, semua. nanti eh, bisa dikomunikasikan dengan dosen dan guru pamong ya Bu ya. Nanti kondisinya seperti apa. Kalau memang bisa untuk di SMP, ke di SMP. Kalaupun terpaksa harus di SD, benar-benar di eh, mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu ya Bu, Ah di ya, mata pelajaran bahasa jadi Indonesia. maksudnya Ibu bisa Jinan saya ambil di apa namanya di SD PPL-nya Ibu karena kalau di SD Ibu kebanyakan sih maksudnya bisa saja bisa kalau nanti saya turun ke kota terus kalau saat mau PPL nanti saya kembali ke kabupaten apa ke tempat tugas dan sebelumnya saya kembali saya akan menginformasikan kepada orang tua untuk saya mau pinjam anak-anak untuk PPL-nya Ibu. Soalnya kan kita di sini sudah mau libur. Kalau khusus untuk SMP, Ibu, SMP kalau sudah libur, Ibu pada tidak tinggal di kampung, Ibu. Biasanya dorang berlibur, Ibu. Gitu. Oke, Bu Apalagi, Novianti. Bang? Nanti kalau Iya, memang tidak apalagi. memungkinkan untuk di SMP, Bapak Bu Novianti ini boleh di SD tapi makan bahasa Indonesia. Gitu nggak? Oh, iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, mulai dari awal di identifikasi masalah, Ibu langsung di SD itu, jangan pindah-pindah. Nanti supaya konsisten mulai dari identifikasi masalah, penentu solusi, kemudian rencana aksi sudah di sekolah. Jadi tidak pindah-pindah gitu. Nanti Oke, komunikasikan dengan siap, Ibu. dosen dan guru pamong. Lanjut nggih, saya ini mumpung Oke, di PPL lanjut siap, Ibu. menjawab pertanyaan yang keempat terkait PPL. PPL itu kan ada rentang waktunya, tanggal sekian 7 hari, 7 hari. Nah, 7 hari itu tidak selalu PPL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan di perangkat ini sudah menyusun rencana pembelajaran. Nah, di rencana pembelajaran itu Bapak Ibu rencanakan berapa kali tatap muka, misalkan 2 JP atau 4 JP. Nggih, pelaksanaannya itu. Jadi di 7 hari itu ada hari pertama itu sinkronus, pengantar PPL, hari kedua, ketiga, keempat.
kelima, Bapak Ibu itu bisa memilih hari yang mana Bapak Ibu nanti PPL-nya. Di hari pertama, boleh di hari kedua, boleh di hari ketiga, boleh di hari keempat. Kalau Bapak Ibu butuh 2 hari, ya boleh hari pertama dan kedua. Boleh di hari kedua dan ketiga. Boleh hari pertama dan keempat, silahkan. Jadi tidak sepanjang 7 hari itu PPL terus, tidak. Nanti kami akan share. Ada mapping jadwal PPL. Nanti kita mapping jadwal PPL-nya itu tanggal sekian, misalkan tanggal 25 November. Tanggal 25 November itu hari pertama pengantar PPR. Misalkan gitu nggih. Kemudian di hari kedua itu pengantar PPL baru pelaksanaan PPL. Nah, boleh Bapak Ibu nanti memilih di tanggal berapa. Itu kita nanti akan susun mapping jadwal, kami akan sebarkan ke Bapak Ibu semua. Oh, Tidak sepanjang 7 hari PPL terus, tidak. Tuh. Oh iya. Oke. Kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya dalam pelaksanaan PPL. Dalam pelaksanaan PPL nanti Bapak Ibu diupayakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajarannya berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakternya, sehingga nanti kita siapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu terkait mati lampu, bagaimana kalau ada pemadaman bergilir nih. Nah, kalau pemadaman bergilir berarti Bapak Ibu kan sudah tahu ya jadwalnya, oh hari ini ada pemadaman di kota saya. Jadi Bapak Ibu carilah, pindahlah tempat yang tidak padam listriknya. Gitu. Dulu ada mahasiswa kami itu tinggalnya juga di gunung. Jadi saat listriknya padam, dia turun gunung untuk mencari sinyal. Itu adalah upaya-upaya. Ada yang cari sinyal itu tinggal di bukit, di bawah pohon, yang sinyalnya enak. Nah, itulah seru-seru sedapnya PPG perjuangan gitu ya. Jangan Bapak Ibu di zona nyaman saja. Sudah, saya biasanya di sini kok. Nah, saat padam listriknya Bapak Ibu silahkan cari tempat yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan PPG yang jaringan internetnya. Itu jawaban dari saya kembalikan ke Bu Aulia. Baik, terima kasih Bu Christine. Begitu Ibu-Ibu pertanyaan dari Ibu Novianti, Bu Lucy, Bu Roslaila, Bu Nur, Bu Dina, semoga bisa menjawab gambarannya. Lebih jelasnya lagi, seandainya masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan kembali ke Bapak Ibu dosen ketika perkuliahan gitu, oke? Segala macam kendala apapun mohon dikomunikasikan baik ke dosen maupun ke admin kelas biar sama-sama tahu kondisinya. Jadi kita juga tahu permasalahannya apa, kita juga husnudon ke Bapak Ibu semua. Yang penting Bapak Ibu ada usahanya, ada perjuangannya dulu untuk bisa tetap bergabung dalam pembelajaran secara daring. Oke, Bapak Ibu mohon maaf agar waktunya bisa efisien. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk materi dari Ibu Christine kita cukupkan sampai pukul 10.15 gitu, nggih. Bu Hasmiati sebenarnya dari tadi raise hand. Monggo Bu, Bu Hasmiati kalau bisa saya bantu menjawab langsung, mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi Terima mungkin kasih tadi Bu atas nggih. kesempatannya. Pripun, Bu? Sebenarnya hampir sama dengan masalahnya Bu Novian tadi Bu. Yang ingin saya tanyakan, saya kan dari agribisnis tanaman. Terkait dengan nanti jadwal PPL-nya itu, apakah PPL-nya kita nanti ditetapkan langsung oleh LPTK itu apakah di SMP atau di SMA, Bu? Soal masalahnya saya ngajarnya di SMP. Nah, itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasmi. Bu Leni mohon maaf nggih, nanti bisa ditanyakan di chat kalau bisa saya bantu, termasuk Pak Holianto. Bu Kris mau dijawab tentang PPL yang menentukan sekolahnya? Oke, Ibu tinggalnya di mana? Kalau saya tempat tinggalnya itu di kampung, Bu, jauh dari kota, yang sinyalnya itu memang nggak bisa nyambung, Bu. Nah, sekarang kita ini datang ke sini untuk PPG itu kita di kota, Bu. Namanya ada Kecamatan Batu Lanti, namanya Desa Batu Rotok. Di situ memang
sinyalnya itu kita tidak bisa untuk langsung di sana, Bu. Nah, Oke. jadi itu pertanyaannya. Berarti di kota. Ya. Nah, di kota itu apakah ada SMK Agribis, Bu? SMK Agribisnis. Ye. Belum sempat keliling sih, Bu. Apakah di sini memang ada jurusannya agribisnis, tapi ada SMK, Bu. Oke. Heeh. Berarti nanti Ibu cari dulu SMK Agribis. Mudah-mudahan Iya. ada. Kalau seandainya tidak ada, Bu, apakah bisa ke sekolah tempat kita mengajar? Lantas karena tidak ada sinyal, apakah bisa kita untuk tugasnya itu kita kumpulkan dalam mungkin 2 hari atau 3 hari setelahnya baru bisa dikumpulkan, Bu? Ibu, kalau Ibu itu harus total mengikuti PPG ini ya. Ya. Ibu sekarang dari desa pindah ke kota nih. Iya, Bu. Nah, sekalian Bu di kota itu Ibu cari SMK yang ada Agribis. Oh iya. Kalau nggak ada, berarti boleh di SMP pun. Jangan balik ke desa, Bu. Nanti Ibu telat lagi ngumpulkan tugasnya. Kalau Ibu terlambat ngumpulkan tugas, Ibu nggak akan bisa ke hari berikutnya. Itu Ibu berusaha maksimal, ge. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu Bapak Ibu pertanyaan terakhir dari Bu Hasmiati. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sama, memberi sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Christine, Ibu Dr. Christine Wulan dari Suryaningrum atas materi tentang konsep PPG dalam jabatan Angkatan 3. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kita move on ke materi kedua. Kita sapa dulu dengan Bapak Kuku. Apakah sampun bergabung, Bapak? Siap, siap. Oke, alhamdulillah. Saya matikan yang satu. Kemudian Bapak Kuku akan memberi materi tentang guru masa depan didampingi oleh Ibu admin. Mbak, saya biasa manggil Mbak, jadi Mbak aja. Mbak Luki, apakah sudah bergabung? Mbak Luki? Mbak Luki mic-nya on, tapi belum bisa muncul suaranya. Coba dibuka lagi mic-nya. Mbak Luki? Mendengar suara saya, Bu? Ya, mendengar, tapi yang satunya di off-kan aja, speakernya karena mental. Ampun, Bu. Mendengar suara saya? Ya, jelas. Bapak Ibu, Mbak Luki juga sudah bergabung, Pak Kuku juga sudah ada. Saya izin untuk mengundurkan diri dulu. Nanti ketemu lagi insya Allah pada materinya Ibu Kuni terkait LMS. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri untuk sementara. Saya alihkan ke Mbak Luki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih ya, Bu Aul. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat untuk mengikuti kegiatan PPG pada hari ini? Insya Allah, Bu. Masih Semangat. 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 Semangat ya, Bu. Masih semangat. Insya Allah. Sebelum materi akan disampaikan oleh Pak Kuku, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Luki Mariana Safitri. Saya kebetulan admin PPG Prodi PAUD.
Nanti kepada mahasiswa, Bapak, ibu-ibu mesti ya, yang PAUD bisa